Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Lanjutkan. Adapun beberapa kegiatan manusia yang menghasilkan jejak karbon. Nah, yang pertama itu ada penggunaan kendaraan. Nah, adik-adik ke sini diantar atau naik sepeda atau jalan kaki? Jalan kaki. Ada yang naik motor nggak? Nah, kalau gitu kan bagus tuh. Nah, penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar atau gas. Proses pembakaran bahan bakar di atas akan menimbulkan jejak karbon. Artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi CO2, apalagi kita terjebak macet. Nah, misalnya adik-adik ini kan misalnya ke Denpasar tuh, Denpasar kan wilayah itu padat kan, pasti macet. Nah itu juga kayak bisa membuat jejak karbon tuh nambah gara-gara kendaraannya tuh panas gitu, ngerti kan? Nah, bisa dilanjut? Yang kedua ada penggunaan energi listrik. Di rumah kalian pasti pakai listrik kan? Ada yang udah punya HP di sini? Ada yang punya TV nggak? Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari misalnya TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya ternyata berbanding lurus dengan dihasilkannya gas emisi. Kok bisa gitu? Biar tahu nggak kenapa kalau kita gunain motor, gunain lampu, habis itu nyalain TV, tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa itu bisa menyebabkan nambahnya jejak karbon? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada ya? Nggak. Jadi jawabannya itu ada pada sumber energi listrik yang kita gunakan. Kebanyakan sumber energi listrik masih berasal dari pembakaran bahan fosil pada pembangkitan listrik. Begitupun dengan penyalahgunaan air. Siapa di sini suka buang-buang air? Siapa yang suka buang air? Misalnya nggak dipakai, ini hidupin airnya. Ada yang nggak? Nanti nggak boleh ya buang-buang air kayak gitu. Dibutuhkan banyak energi untuk mengelola air bersih dan itu masih didapat dari penggunaan energi fosil. Jadi kita kurangin ya membuang atau menyalahgunakan air, biar kan masih ada tuh orang yang membutuhkan air, jadi kita nggak boleh buang-buang air. Kan untuk mengolah air bersih itu juga memerlukan energi listrik. Jadi kan kalau kita buang-buang air nih, misalnya adik-adik pakai main siram-siraman gitu, jadi nggak boleh gitu, itu bisa nambah jejak karbon. Kan jejak karbon itu bahaya untuk kehidupan kita. Terus yang ketiga ada makanan. Kalian semua pasti makan kan? Udah makan apa belum? Udah makan? Tadi dikasih jajan kan sama kakak-kakaknya? Udah dimakan? Nanti dimakan ya. Nah, makanan yang kita konsumsi ternyata juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi lingkungan sampah. Mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita ternyata meninggalkan jejak karbon. Misalnya bagi kalian yang suka makan daging sapi, jejak karbon yang dihasilkan sangat tinggi karena daging sapi itu merupakan salah satu penghasil gas emisi terbesar di dunia. Tahu nggak kenapa adik-adik kalau makan daging sapi itu banyak kita bikin menimbulkan jejak karbon? Tahu nggak? Kenapa? Karena dia makan daging ayam kan, itu lo juga nambah emisi jejak karbon. Tahu nggak kenapa? Tidak. Kalau misalnya daging sapinya itu dari Amerika, dari luar negeri kan menggunakan kendaraan untuk nyampe di Indonesia. Nah, kan tadi kan jelaskan kalau menggunakan kendaraan pribadi itu menambah apa? Jejak karbon, ya benar, menambah jejak karbon. Makanya kalau kita nggak terlalu perlu atau kalau bisa dikurangin gitu, boleh dikurangin agar kita nih sebenarnya bisa lah meminimalisir di bulan
pada tahun 1712. Perkenalan diri nggak? Yang semangat dong, perlu perkenalan diri nggak? Perkenalkan, nama kakak Tika Darussi Pratiwi, Salesi Esi. Jadi sebenarnya itu kan tadi kakak bilang kan jejak karbon itu bahaya, tapi jejak karbon itu juga penting untuk di bumi ini. Tahu nggak kenapa jejak karbon itu penting? Kenapa? Nggak ada yang tahu nih. Jadi jejak karbon itu penting bagi kehidupan kita di bumi itu berfungsi untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Jadi biar nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, pokoknya biar stabil gitu. Nah, ada yang tahu nggak gimana caranya meminimalisir jejak karbon? Mungkin kata reboisasi ini udah nggak asing kan bagi kalian. Jadi reboisasi adalah penanaman pohon kembali di lingkungan sekitar untuk yang fungsinya itu untuk mengimbangi jejak karbon yang dihasilkan dan jejak karbon yang diserap oleh tumbuhannya itu. Jadi kayak melakukan reboisasi itu juga penting loh, kayak di lingkungan sekolah tadi banyak tanaman ini juga kayak bisa meminimalisir terjadinya peningkatan jejak karbon. Terus yang kedua adalah menggunakan kendaraan umum. Baik, kenapa menggunakan kendaraan umum bisa meminimalisir jejak karbon? Karena kalau menggunakan kendaraan umum itu kan kita bisa banyak tuh, bisa banyak penumpang. Cara pakai bus, pakai angkot, apa dan lain sebagainya. Ketiga ada menggunakan energi listrik secara bijak. Nah sekarang ada yang tahu nggak 3R itu apa? Reduce, recycle, reuse. Jadi yang pertama itu ada reduce. Reduce itu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Terus yang kedua ada reuse. Reuse itu adalah memakai kembali bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Tahu nggak contohnya apa? Bahan yang masih bisa digunakan kembali. Daripada kalian harus gunain botol plastik, mending kita tuh gunain botol tumbler kan? Iya nggak? Terus yang ketiga itu ada recycle. Recycle itu mendaur ulang bekas seperti menggunakan botol, minuman plastik, dan kalian juga bisa menggunakan seperti kerajinan seperti yang ada di belakang kalian. Nah, kan ada kerajinan dari botol plastik ya harusnya bisa kok. Kalian beli botol nih, botolnya udah kalian nggak mau pakai minum, kalian bisa pakai kerajinan, misalnya pakai pot, pakai kerajinan pakai pensil gitu, yang ditempel itu juga bisa. Jadi sekian penjelasan dari kakak, mungkin kalian udah bosan dengarnya ya. Masih semangat apa